Hai, halo. Selamat datang dan selamat bergabung pada mata kuliah Project Belajar Kewarganegaraan, Project Citizen. Perkenalkan, saya Nisrina Nurul Insani, yang akan mendampingi kalian semua dalam mata kuliah ini. Pertemuan pertama kali ini, kita akan secara bersama mempelajari mengenai literasi baru abad 21. Sudah siap belajar? Mari kita mulai pembahasannya. Akhir-akhir ini, dunia dibuat geger oleh satu fenomena yang dikenal dengan sebutan era disrupsi. Apa itu disrupsi? Disrupsi adalah suatu proses. Disrupsi juga dikatakan sebagai inovasi. Dan disrupsi dapat menciptakan suatu dunia baru. Di Indonesia hari ini, toko konvensional yang sudah ada mulai tergantikan dengan model bisnis marketplace. Taksi atau ojek tradisional posisinya sudah mulai tergeserkan dengan moda-moda berbasis online. Hal tersebut merupakan dampak dari era disrupsi. Apa sebenarnya yang menyebabkan timbulnya disrupsi? Terdapat 6 penyebab yang menimbulkan disrupsi, yaitu: pertama, teknologi, khususnya Infocom, telah membuat segala produk menjadi jasa yang serba digital, dan membentuk marketplace baru, platform baru, dengan masyarakat yang sama sekali berbeda. Kedua, munculnya generasi baru yang menjadi pendukung utama gerakan ini, yaitu generasi millennials. Ketiga, teknologi bergerak lebih cepat dan menuntut manusia berpikir dan bertindak lebih cepat lagi. Manusia dituntut untuk merespon dengan cepat tanpa keterikatan pada waktu, menjadi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan tempat menjadi di mana saja. Keempat, munculnya disruptive leader yang dengan kesadaran penuh menciptakan perubahan dan kemajuan melalui cara-cara baru. Hal ini dapat dilihat pada para kepala daerah dan rektor perguruan tinggi yang dibesarkan dalam gelombang kedua internet, yang paham cara melakukan self-disruption. Mereka justru mendorong semua aparatnya untuk masuk ke media sosial dan memberi layanan 24 jam sehari melalui smartphone. Para aparat itu dituntut untuk berubah dan keluar dari perilaku menjaga warung, menjadi perilaku proaktif, hidup dalam corporate mindset. Kelima, bukan cuma teknologi yang tumbuh, tetapi juga mengeksplorasi kemenangan. Manusia-manusia baru mengembangkan model bisnis yang amat destruktif yang mengakibatkan barang dan jasa lebih terjangkau, lebih mudah terakses, lebih sederhana, dan lebih merakyat. Mereka memperkenalkan secara ekonomi, on-demand ekonomi, dan segala hal yang lebih real time. Keenam, teknologi sudah memasuki gelombang ketiga Internet of Things. Dunia kini memasuki gelombang smart device yang mendorong kita semua hidup dalam karya-karya yang kolaboratif. Dalam era disrupsi, perubahan menjadi amat cair dan bergerak mengikuti 3S, yaitu speed, surprises, dan sudden shift. Mari kita simak satu persatu. Apa itu speed? Perubahan pada era ini bergerak begitu cepat karena didukung oleh teknologi. Validitas suatu informasi juga dengan cepat diketahui kebenarannya. Semua serba cepat, tak ada lagi bergerak linear, melainkan eksponensial. Selanjutnya, apa itu surprises? Perubahan abad ini juga menimbulkan banyak surprises atau kejutan. Manusia terkejut karena banyak hal baru yang tak terduga dan menimbulkan dampak yang luar biasa. Kemudian, apa itu sudden shift? Banyak hal mengalami pergeseran tiba-tiba, bukan menghilang. Pasar dan pelanggannya tetap di sana, tapi kini diam-diam berpindah. Banyak orang merasa segala sesuatu mengalami kelangsungan karena siklus ekonomi,
Nyatanya, rezeki dapat mengalami perpindahan secara tiba-tiba. Disrupsi menggantikan pasar lama, industri dan teknologi, dan menghasilkan suatu kebaruan yang lebih efisien dan menyeluruh. Ia bersifat destruktif dan kreatif. Sekarang, mari kita lihat bagaimana proses disrupsi itu berlangsung. Pada mulanya, terjadi yang namanya iteration, membuat hal yang sama lebih baik, doing the same thing. Selanjutnya, berkembanglah innovation, membuat hal-hal baru, doing the new thing. Setelah itu, barulah terjadi disruption, yakni membuat banyak hal baru sehingga hal yang lama menjadi ketinggalan zaman, kuno dan tak terpakai. Doing things differently so other will be obsolete. Era disrupsi itu dapat menciptakan peluang sekaligus menjadi ancaman. Oleh karena itu, agar dapat memanfaatkan peluang dan mampu menghadapi ancaman itu, setiap komponen masyarakat hendaknya menguasai literasi baru. Selain literasi lama yang sudah dikuasai, literasi baru era disrupsi abad ke-21 adalah literasi data, literasi teknologi, dan literasi humanitas. Literasi data adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, memproduksi, dan mendistribusikan data secara edukatif dan ilmiah, tanpa direkayasa untuk kepentingan maupun tujuan apapun. Literasi data sangat penting dimiliki oleh seseorang, agar mereka dapat bertindak jujur terhadap dirinya tentang data yang diproduksi dan data sajikannya. Literasi teknologi dalam konteks ini adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi dengan cara yang benar, untuk mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan. Dalam kaitannya dengan penggunaan internet misalnya, harus dilakukan dengan cara yang benar. Jangan sampai merugikan pihak lain. Informasi dan pengetahuan yang dihasilkan dan dibagikan jangan berisi hoax, fake, bahkan bertentangan dengan unsur SARA, dan berisi cyberbullying. Literasi humanitas adalah menjadi akhir dari literasi data dan literasi teknologi. Karena pada hakikatnya, seorang pembelajar pada abad ke-21 adalah sumber daya manusia yang melek data dan teknologi, serta mampu menggunakannya untuk hidup yang lebih mulia. Semoga kita semua dapat mengaplikasikan literasi baru abad 21 ini, agar kehidupan di masa mendatang dapat berjalan lebih baik. Demikian pembahasan kali ini, semoga dapat bermanfaat. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih.